Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Xiaomi lagi menggila nih dengan Redmi Note 13 seriesnya karena sekaligus ngeluarin 5 tipe, dan yang gue pegang ini adalah tipe tertingginya, yaitu adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Jadi ini sebenarnya smartphone mid-range atau flagship sih, atau ini adalah smartphone mid-range yang lagi cosplay jadi flagship. Yuk kita bahas, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi, dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita bahas Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Oke, yang pertama untuk desain dan build quality-nya. Untuk desainnya sendiri menurut gue cukup menarik nih. Bisa dilihat sendiri, untuk bagian belakangnya ada two-tone finish dengan material kaca. Jadi kayak ada dua bagian terpisah antara bagian bawahnya dan bagian atas untuk tempat kamera. Di bagian kameranya sendiri ada terpisah garis dengan flash memanjang dan tulisan Redmi. Ini cakep. Oh ya, varian yang gue pegang ini warna Midnight Black ya. Untuk varian lain ada Aurora Purple sama yang baru keluar, yaitu varian Mystic Silver. Untuk yang warna Midnight Black ini sebenarnya kelihatan elegan dan premium, tapi sayangnya cukup fingerprint magnet, jadi agak gampang kelihatan kotor. Anyway, untuk build quality-nya, untuk bagian belakang ini sudah menggunakan material glass atau kaca, dan juga dia udah sertifikasi IP68. Untuk sertifikasinya sendiri, gue udah nyoba langsung. Kemarin gue sempat diundang Xiaomi untuk nyobain Redmi Note 13 series ini, dan kebetulan gue megang yang Pro Plus ini. Kita nyoba jalan ke Curug atau air terjun, itu di daerah Sentul, dan ya udah gue nyoba nyemplungin, main-main, bawa ke air, kemudian buat ngerekam-rekam video, semuanya masih jalan dengan sangat lancar, nggak ada masalah sama sekali untuk dipakai ngerekam video, bahkan untuk ngerekam video di dalam air. Jadi menurut gua IP68-nya udah cukup mantep. Untuk layarnya sendiri, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini menggunakan layar 6,67 inch, Crystal Res AMOLED 1.5K dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan 1800 nit. Layarnya curve nih, dan bezelnya juga udah tipis. Lucu ya, karena ada masanya layar curve ini dipakai di smartphone flagship, tapi sekarang malah kebalik. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini pakai layar curve, tapi flagshipnya kayak Xiaomi 13T dan Xiaomi 14 malah pakai layar flat. Jadi sebenarnya sekarang udah nggak terlalu relevan nih untuk bilang layar curve itu adalah fitur flagship. Sekarang jadi option aja. Flagship pun bisa banget, dan banyak yang pakai layar flat. Dan smartphone mid-range bisa banget pakai layar curve, kayak Redmi Note 13 Pro Plus ini. Untuk kualitas layarnya sendiri, menurut gue udah cukup baik. Resolusinya 1.5K, ini menurut gue jadinya tajam nih kalau buat main game atau buat nonton-nonton film, nonton-nonton YouTube, buat entertainment lah, ini udah oke banget. Sayangnya walaupun udah cosplay jadi flagship, tapi fitur ini masih dipertahankan, yaitu adalah AOD 10 detik. Ini khas mid-range-nya grup Xiaomi lah bisa dibilang. Jadi AOD-nya itu cuma bertahan 10 detik aja, nggak kayak flagship smartphone yang bisa bertahan nggak mati-mati. Sekarang ke bagian performanya. Untuk performanya sendiri, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Bedanya apa nih sama yang 7200 biasa? Katanya sih ada sedikit penyempurnaan di bagian kameranya, lebih baik dari yang versi reguler. Dan kombinasi dengan RAM 12GB LPDDR5 plus ROM 512GB UFS 3.1 membuat Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini berjalan dengan smooth, nggak ada lag atau stuttering. Buka aplikasi hingga multitasking pun berjalan dengan lancar. Untuk daya tahan baterainya sendiri, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Kalau gue pakai mungkin sekitar seharian lah ya bisa bertahan baterainya. Tapi ada satu hal yang istimewa, itu adalah di dalam boxnya terdapat charger 120 watt hypercharge. Ini adalah charger bawaan Xiaomi yang 120 watt, lumayan kencang ya. Kata Xiaomi sih bisa di bawah 20 menit dari 0 sampai 100. Tapi ketika gue nyoba dari 0 sampai 100 itu sekitar 23 sampai 25 menit. Beda-beda tipis sama klaimnya, tapi menurut gue masih termasuk cukup cepat. Mantap. Sekarang gue mau bahas softwarenya. Lucu nih, waktu gue lagi proses bikin script, lagi nge-review Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini, softwarenya itu masih pakai MIUI 14 dengan basis Android 13. Tapi di tengah-tengah proses nulis script, tiba-tiba dapat update HyperOS 1.0 dengan basis Android 14. Jadinya ya mau nggak mau harus gue ulang. Tapi gue seneng nih sama HyperOS, karena menurut gue HyperOS ini adalah update software yang bagus untuk smartphone Redmi dan Xiaomi. Biarpun nggak bisa dibilang sebagai perubahan total MIUI,
tapi HyperOS ini ngebawa beberapa pembaruan yang buat gue menyenangkan secara visual. Contohnya adalah New Lock Screen. Yes, ini berubah banget dibandingkan MIUI 14 yang lock screen-nya cukup boring dan standar ya. Lock screen di HyperOS ini boleh dibilang terinspirasi dari iOS, tapi dikembangkan dengan stylenya Xiaomi sendiri. Ada nih kayak efek-efek parallax yang dipakai, tapi buat gue malah bikin looks-nya tuh jadi lebih fresh. Pilihannya pun banyak, ada beberapa model desain lock screen yang bisa dipilih dan dimodifikasi sesuai keinginan. Selain itu, gue suka dengan new widget system yang dibawa di HyperOS ini. Widget-widget baru ini juga lumayan fresh buat Xiaomi. Ada widget weather, battery, photo, security, dan lain-lain. Ada widget barunya yang buat gue looks-nya itu cukup menarik. Tapi kalau mau pakai widget-widget Xiaomi atau Google yang versi lama, masih tetap bisa kok. Walaupun agak tricky nyarinya, karena diumpetin nih, nggak bisa kelihatan langsung. Dia diumpetin di settings apps with multiple widget, baru cari Android widget. Baru deh, bisa dipakai widget-widget lama. Tapi gue sih banyakan pakai widget-widget baru dari HyperOS ini. Overall, buat gue HyperOS ini cukup menyenangkan, fresh gitu. Gue emang udah lama menantikan update dari MIUI, sampai ke MIUI 14 tuh rasanya udah bosen banget gitu ya untuk pakai MIUI. Tapi ketika dapat HyperOS ini, walaupun sebenarnya perubahannya nggak terlalu total, nggak terlalu berubah banyak, tapi perubahan-perubahan dikit ini malah menurut gue jadi bikin terasa looks-nya tuh lebih fresh dan lebih clean gitu rasanya. Kayak dipakainya tuh lebih enak. Ya, overall tuh lebih menyenangkan untuk pakai HyperOS ini dibandingkan pakai MIUI 14. Dan yang terakhir adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri menggunakan setup triple kamera dengan main kamera 200 megapiksel, ultrawide lens kamera itu 8 megapiksel, dan makro kamera 2 megapiksel. Overall, gue sih sebenarnya cukup suka nih sama kameranya. Tapi langsung dilihat aja hasil foto dan video dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ngetes perekaman video Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ini kamera belakang. Ada beberapa option untuk perekaman videonya, 720p 30 fps, 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, 4K 24 fps, sama 4K 30 fps. Ini yang 4K 30 fps. Untuk dynamic range-nya kurang lebih kayak gini. Zooming, zoom out tapi nggak bisa ke lensa ultrawide ya, cuman bisa ke 1x doang. Oke, terbalik, bisa sambil foto juga, ada optionnya. Ya kurang lebih kayak gini untuk kualitas kamera belakang dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Oke, sekarang ngetes kamera depannya Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ada berapa option tadi ya? Ada 3 doang optionnya, yaitu 720p 30 fps, 1080p 30 fps, sama 1080p 60 fps. Ini yang 1080p 60 fps. Kurang lebih kayak gini, ini sekitar jam 1:30 siang. Cerah kondisinya.
gitu ya. Tapi kayaknya kalau yang kamera depan stabilisasinya nggak terlalu bagus ya. Mungkin nggak ada EIS-nya, jadinya goyang-goyang. Tapi untuk kualitas gambarnya sih sebenarnya udah cukup oke. Ya udah, sekian ya. Bye. Overall buat gua Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini benar-benar mid-range yang menyamar atau cosplay jadi flagship. Karena dia banyak ngebawa fitur-fitur flagship ke dalam sebuah smartphone mid-range. Contohnya adalah desain yang menurut gua cukup elegan dan premium. Kemudian layar curve Crystal Res AMOLED 1.5K, kamera utama 200 megapiksel, 120 watt hypercharge, dan IP rating IP68. Menurut gue itu adalah fitur-fitur flagship yang dibawa ke sebuah smartphone mid-range. Tapi ya yang namanya nyamar atau cosplay jelas nggak bisa 100% mirip flagship aslinya. Masih ada beberapa fitur mid-range yang dibawa di smartphone ini. Contohnya kayak AOD yang cuman sekitar 10 detik, kemudian performance-nya yang mungkin nggak bisa dibandingkan dengan smartphone flagship asli, dan juga dia nggak ada fitur wireless charging. Jadinya ya mirip aja sama flagship, tapi belum bisa dibilang flagship beneran. Oh ya, untuk harganya ini dijual seharga Rp5.999.000. Beda tipis ya kalau bisa dibilang sama Xiaomi 13T yang harganya Rp6.499.000. Tapi yang gue dengar adalah Xiaomi 13T itu didiscontinue setelah Xiaomi 14 rilis. Jadinya ini mungkin bisa jadi pengganti bagi yang lagi nyari 13T tapi udah nggak bisa dapat barangnya. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini bisa jadi pengganti yang cukup oke. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.